Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa dari PPSIA. Di sini saya akan membacakan biografi dari Pramudia Anantatur yang terkenal sebagai pengarang novel tahun 1940-an dengan novelnya antara lain Keluarga Gerilya dan Perburuan. Dia lahir di Blora, Jawa Tengah, tanggal 6 Februari 1925 dan meninggal di Jakarta 30 April 2006. Nama asli Pramudia adalah Pramudia Anantamastur, sebagaimana yang tertulis dalam koleksi cerita pendek semi-autobiografinya yang berjudul Ceria dari Blora. Oleh karena nama keluarga Mastur, nama ayahnya dirasa terlalu aristokratik, ia menghilangkan awalan Jawa Mas dari nama tersebut dan menggunakan Tur sebagai nama keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru yang mula-mula bertugas di HIS Rembang, kemudian menjadi guru sekolah swasta Budi Utomo dan menjadi kepala sekolah. Ibunya adalah anak penghulu di Rembang. Dalam memoir Hikayat Sebuah Nama 1962 dikemukakan bahwa dalam lingkungan keluarganya ia dipanggil sebagai Mas Muek karena menjadi anak sulung 8 bersaudara, 5 lelaki dan 3 perempuan. Atas perintah abang tertua itu, adiknya meletakkan nama belakang Tur sehingga nama keluarga yakni Pradito Tur, Kunmarjatun Tur, Umisapaton Tur, Koisasian Tur, Koisala Subagio Tur, Susilo Tur, dan Susityo Tur. Pramudia Anantatur menamatkan sekolah rendah Sekolah Dasar Institut Budi Utomo di Blora, lalu melanjutkan pendidikannya selama 1,5 tahun di Sekolah Teknik Radio Surabaya atau Radio School Surabaya. Tahun 1940 sampai 1941 dia tidak memiliki ijazah dari sekolah. Itu karena ijazah yang dikirimkan ke Bandung untuk disahkan tidak pernah diterima kembali akibat kedatangan Jepang ke Indonesia pada awal tahun 1942. Bulan Mei 1942, Pramudia Anantatur meninggalkan Rembang dan Blora untuk pergi ke Jakarta. Dia bekerja di kantor berita Dumai. Sambil bekerja, ia mengikuti pendidikan di Taman Siswa pada tahun 1942 sampai 1943. Kursus di Sekolah Stenografi 1944 sampai 1945. Lalu menempuh kuliah di Sekolah Tinggi Islam Jakarta 1945 untuk mata kuliah filsafat, sosiologi, dan sejarah. Tahun 1945, ia keluar dari kantor berita Dumai dan pergi menjelajahi Pulau Jawa. Bulan Agustus 1945, saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ia sedang berada di Kediri. Tahun 1946, ia ikut menjadi prajurit resmi sampai mendapat pangkat Letnan II Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditempatkan di Cikampek. Dengan sekutu Front Jakarta Timur, dia kembali ke Jakarta tahun 1947 melalui penyusupan, tetapi ditangkap militer Belanda yang berada di Cipinang. Tanggal 22 Juli 1947, ia ditangkap marinir Belanda karena menyimpan dokumen gerakan bawah tanah menentang Belanda. Dia dipenjarakan tanpa diadili di penjara Bukit Duri sampai tahun 1949. Tahun 1950 sampai 1951, ia bekerja sebagai redaktur Balai Pustaka. Tahun 1950, ia menerima hadiah sastra dari Balai Pustaka atas novelnya yang berjudul Perburuan. Tahun 1950, ia menerima hadiah sastra dari Balai Pustaka atas novelnya yang berjudul Perburuan. Kemudian, pada tahun yang sama, ia menikah dengan wanita yang sering datang ke penjara. Ketika Pram berada di penjara, yang masih keluarga dekat, Husni Tamrin. Tahun 1952, Pramudia Anantatur mendirikan dan memimpin literari dan futuris
agensi duta sampai tahun 1954. Tahun 1953 ia pergi ke negeri Belanda sebagai tamu stikusa Yayasan Belanda Kerjasama Kebudayaan. Dan tahun 1956 berkunjung ke Peking, Tiongkok untuk menghadiri peringatan hari kematian Lu Xun. Ia terkagum-kagum terhadap kejayaan revolusi Tiongkok dalam segala bidang. Tahun 1958, Pramudia Anantatur masuk anggota pimpinan Pusat Lembaga Kesenian Rakyat. Atau tahun 1953 ia pergi ke negeri Belanda sebagai tamu stikusa Yayasan Belanda Kerjasama Kebudayaan. Dan tahun 1956 berkunjung ke Peking, Tiongkok untuk menghadiri peringatan hari kematian Lu Xun. Ia terkagum-kagum terhadap kejayaan revolusi Tiongkok dalam segala bidang. Tahun 1958, Pramudia Anantatur masuk anggota pimpinan Pusat Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra yang berada di bawah naungan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Keterlibatannya dengan Lekra menghadapkannya dengan seniman golongan lain yang tidak sealiran, terutama kelompok seniman penanda tangan Manifesto Kebudayaan atau Manikebu yang menentang PKI. Tahun 1962, ia menjabat redaktur Lentera. Dia juga bekerja sebagai dosen di Fakultas Sastra Universitas Respublika Jakarta. Sebagai dosen Akademi Jurnalistik Dr. Abdul Rifai, meletusnya gerakan 30 September 1965, Gestapo PKI menghadirkan kenangan pahit dalam kehidupan Pramudia Anantatur. Pada penangkapan yang dilakukan oleh gerombolan pemuda bertopeng, tanggal 13 Oktober 1965, ia mendapatkan penghinaan dan perlakuan yang kejam. Pendengarannya rusak karena dipukul dengan tomigun pada bagian kepalanya. Setelah itu, ia dipenjarakan di Tangerang, Salemba, Cilacap, dan selama 10 tahun ia hidup dalam pengasingan di Pulau Baru. Selepas dari pengasingan di Pulau Baru, Pram menghasilkan beberapa buku pada umumnya dilarang oleh Kejaksaan Agung. Namun, di luar negeri, buku-buku itu terbit dan beredar luas. Bahkan, buku-buku tersebut terjemahkan dalam beberapa bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan Belanda. Buku-buku yang dilarang ialah buku manusia pada tahun 1980, Anak Semua Bangsa 1980, Jejak Langkah 1985, Rumah Kaca 1988, dan Larasati 2000. Bukan hanya itu, ada juga nyanyian Sunyi Seorang Bisu 1, Arus Balik, dan Arok Dedes. Beberapa tahun berakhir ini, sejumlah buku Pramudia Anantatur yang semula dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung diterbitkan kembali oleh penerbit Hastamitra. Buku tersebut antara lain adalah Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa, serta buku-buku Pramudia yang ditulis tahun 1950-an, seperti Ceria dari Blora, Perburuan, Korupsi, Kekeluargaan Gerilya, dan Panggil Aku Kartini Saja. Karya-karyanya yang terbit pada akhir 1990-an dan awal 2000-an antara lain 1. Magir, 2. Kronik Revolusi, 1. dan Ceria-ceria dari Digul, dan Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer. Pramudia Anantatur memperoleh 16 penghargaan antara lain penghargaan Balai Pustaka. Pada tahun 1995 menerima hadiah Mang Sai-sai dari Filipina. Pengukuhan Pramudia Anantatur sebagai penerima hadiah tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat pada saat itu. Mengingat sejarah masa silamnya, hal itu yang menjadi dasar Mukhtar Lubis mengembalikan hadiah sama yang diterimanya tahun 1958. Sementara itu, Yayasan Mang Sai-sai memberikan penghargaan kepada Pramudia dengan alasan bahwa Pram dinilai berhasil melakukan pencerahan dengan cerita yang bernas tentang sejarah kebangkitan dan kehidupan modern masyarakat Indonesia.
Pram juga mendapat penghargaan PEN Internasional 1998. Ia mendapat gelaran kehormatan Doctor of Humane Letters dari Universitas Michigan tahun 1999. Fukuoka Cultural Grand Prize Hadiah Budaya Asia Fukuoka, Jepang. Dan pada 2004 Norwegia Author Union Award untuk sumbangan pada sastra dunia. Sekian dari video ini. Dan kenapa saya suka dengan Pramudia Anantatur? Karena di sini ada nilai-nilai baik yang harus kita ambil, terutama jangan menilai orang itu dari covernya, tapi juga dari karya-karyanya. Lebih baik kita itu menilai dari karyanya daripada dari covernya, intinya begitu. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.